Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sejenak marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 22 Januari 2023. Pekan biasa ketiga, ofisi pekan ketiga, hari Minggu biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,
bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Mada. Yesus penyelamat kami hari yang pertama ini. Kau sucikan selamanya dengan kebangkitan mulia. Bangkitkan sekarang ini hati dan semangat kami. Bangkitkanlah kemudian badan kami berkat iman. Bila Engkau datang lagi, kami kan menyongsong pasti untuk hidup seterusnya bersamamu pada Bapa. Perkenankan kami nanti memuji sepenuh hati Bapa, Putra, Roh Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau ya Tuhan. Mazmur 144. Adilah Engkau ya Tuhan, Engkau yang ada sekarang dan di masa lampau. Aku mengagungkan Dikau ya Allah Rajaku. Aku memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau dan memuji nama-Mu selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji. Keagungannya tak terselami. Angkatan demi angkatan memuliakan karya-Mu dan mewartakan kejayaan-Mu. Semarak dan mulialah nama-Mu. Kemegahan-Mu akan kukidungkan. Karya-Mu yang dahsyat dan perkasa akan kukisahkan. Dan keagungan-Mu akan kumaklumkan. Kebaikan-Mu yang tak terperikan akan kukenangkan. Dan keadilan-Mu akan kuumumkan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat akan murka dan besar kasih setianya. Tuhan baik terhadap semua orang, penuh kasih setia terhadap segala ciptaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Setiap hari aku hendak meluhurkan Dikau ya Tuhan.
Ya Tuhan, kerajaan-Mu berlangsung selama-lamanya. Ya Tuhan, semoga segala karya-Mu bersyukur kepadamu, dan semua kekasih-Mu memuji Engkau. Semoga mereka mengumumkan kerajaan-Mu yang mulia dan mewartakan keperkasaan-Mu. Semoga mereka menyiarkan kejayaan-Mu kepada umat manusia, untuk memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu berlangsung selama-lamanya, dan pemerintahan-Mu turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, kerajaan-Mu berlangsung selama-lamanya. Tuhan setia dalam segala sabda-Nya, penuh kasih dalam segala karya-Nya. Tuhan setia dalam semua sabda-Nya, penuh kasih dalam segala karya-Nya. Tuhan menopang semua orang yang jatuh, dan menegakkan semua orang yang tertunduk. Semua orang memandang kepada-Mu penuh harapan. Engkau memberi mereka makan pada waktunya. Engkau membuka tangan-Mu dan memenuhi keinginan segala makhluk yang hidup. Tuhan adil dalam segala tindakan-Nya, penuh kasih setia dalam segala karya-Nya. Tuhan dekat pada orang yang berseru kepada-Nya, yang berseru kepada-Nya dengan tulus hati. Tuhan melaksanakan kehendak orang takwa. Ia mendengarkan dan menyelamatkan mereka. Tuhan memelihara semua orang yang mengasihi-Nya, tetapi yang berbuat jahat dibinasakannya. Semoga aku mewartakan pujian Tuhan, dan segala makhluk memuliakan nama-Nya selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan setia dalam segala sabdanya, penuh kasih dalam segala karyanya. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 1 sampai 17. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu, kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus. Bagian ketiga, hal hiburan batin. Pasal ke-20. Tentang mengakui kelemahan diri sendiri dan soal kesengsaraan hidup di dunia ini. Maka itu, Tuhanku, perhatikanlah kelemahan dan kerapuhan hatiku yang Engkau kenal benar-benar. Kasihanilah aku dan tariklah aku dari lumpur, agar aku tidak tenggelam di dalamnya, agar aku tidak tinggal terpelanting sama sekali. Yang sering bertentangan dengan jiwaku dan membuat aku malu di hadapan Tuhanku ialah bahwa aku sedemikian goyah dan lemah dalam menentang hawa nafsuku. Dan meskipun hal itu tidak sampai menjadi persetujuan, namun penggodaannya bagiku sulit dan berat. Dan kurasakan sangat menyedihkan sepanjang hidup berjuang semacam itu. Karena itu aku menjadi insyaf akan kelemahanku, bahwa angan-angan yang najis senantiasa lebih mudah timbulnya daripada perginya. Marilah saudara kita mendaraskan Madda Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman.
Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah yang akan datang, maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami, dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Marilah saudara-saudara kita berdoa syafaat sejenak untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Tuhan, kami serahkan mereka juga yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, harapan, dan kasih. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan dan damai sejahtera. Tuhan, kami serahkan mereka yang saat ini terpuruk akibat kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka ini rezeki dan hikmat, sehingga mereka masih dapat mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Jelikanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 yang penuh gejolak ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, bimbinglah langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga kami selalu sanggup berbuat baik dengan bantuan rahmat Putra-Mu yang tercinta, yaitu Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan ini. Marilah saudara kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan bersama-sama pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.